Oke ya, saya mulai. Untuk nomor satu, kita coba mengingat-ingat kemarin saya kelupaan. Habis dari momen gaya langsung ke usaha energi, tapi kita belum sempat ke titik berat. Kalau tidak salah ini di kisi-kisi juga sudah ada dimunculkan. Jadi kita coba latih satu soal ini ya. Sudah kelihatan di layar kalian? Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nanti disaut-sautin aja kalau misalkan ada yang belum dan sebagainya. Mari kita mulai. Di kelas 11 saya sempat kasih titik berat, betul nggak ya? Ini materi yang bangun datar itu mencari titik berat pada bangun datar. Kita coba dulu. Hal pertama yang harus kalian lakukan apa? Biar nanti mencari titik berat di terhadap AB. Berarti terhadap sumbu X gitu ya. Kalau terhadap sumbu X, maka yang kita cari titik berat bangun di arah sumbu Y. Bagaimana membuatnya itu, Pak? Jadi kita coba dulu. Hal pertama adalah buat dia diagram kartesiannya dulu. Nah, ini sumbu Y-nya, kemudian kita sambung. Ini akan menjadi sumbu X-nya. Kemudian setelah ini baru kita buat titik koordinatnya untuk mempermudah kalian apa tuh XY-nya itu. Nah, ini saya buat X dan ini saya buat Y. Nah, karena kita mulai dari 0 berarti itu ya. Karena dia 10 panjang sisinya, maka di sisi sini itu adalah 10 juga, gitu ya. Kemudian dari sini sampai sini 20, maka titik koordinat di sini adalah 30. Nah, begitu ya. Dari sini sampai sini 10, maka titik koordinat di sini adalah 40. Nah, kita buat base dalam koordinat. Terus sumbu X. Terus yang tinggi-tinggi di sumbu Y, karena dari sini ke sini dibilangnya juga sisinya itu adalah 10, maka ini 10 kan begitu. Nah, dari sini ke sini kan sudah ada belum? Belum ada ya. Yang kita tahu cuma sisi miring ini. Nah, itulah pekerjaan kita hari ini. Nah, kita harus tahu berapa kira-kira tinggi bangun itu. Nah, setelah kamu mendapatkan koordinat nanti, silakan bagi dia bangunannya ya. Ya, bangunan pertama misalkan saya pakai itu yang bagian bawah nih misalkan. Bangun satu yang persegi panjang. Bangun dua yang segi tiga. Nah, bagi dia menjadi beberapa bangun. Nah, step kedua sudah. Step pertama buat dalam koordinat. Step kedua bagi dalam bangun. Step ketiga kita cari koordinatnya. Ingat, mungkin ini kalian lupa persamaannya membagi bangun ini. Dia mempunyai koordinat di arah sumbu X titik berat itu gitu ya. Dan koordinat di arah sumbu Y. Nah, sumbu X itu rumusnya apa, Pak? Yang ini X1 luas bangun 1 gitu ya. Ditambah X2 luas bangun 2. Cukup 2, kenapa? Karena kita membagi jadi 2 bangun. Per gitu ya. Bangun 1 luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Nah, Y juga sama. Begitu dia Y1A1 gitu ya, ditambah Y2A2 per A1 tambah A2. Nah, sekarang pekerjaan kita selanjutnya setelah mengetahui persamaannya, kita cari nilai yang kita perlukan saja. Karena diminta gitu ya, dimintanya ini adalah terhadap AB, maka yang kita perlu cari cuma koordinat atau titik berat di arah sumbu Y saja. Kan terhadap AB ya yang kita cari nanti adalah di sumbu X ya. Jadi itu dapat tinggi sehingga yang kita cari adalah Y-nya. Jadi yang perlu kita cari itu cuma ini Y1 gitu dia. Y1A1 gitu ya, artinya koordinat sumbu Y terhadap bangun 1 dan luas bangun 1. Yang kedua kita cari Y2A2. Nah, kita hanya perlu informasi ini saja untuk mendapatkan berapa koordinat di sumbu Y. Begitu kurang lebih. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dicerna. Sama-sama ya, di rumah juga kalian coba oral. Nah, Y1 bagaimana, Pak? Mari kita cek. Y1 itu artinya luas koordinat sumbu Y terhadap bangun 1. Bangun 1 kan ini doang nih. Lihat nih kotak yang ini doang nih, atau saya arsir ya.
Nah, ini bangun 1 nih. Gitu ya. Pak, bangun 1 tingginya kan 10. Nah, gitu ya, tingginya 10. Gitu. Maka titik beratnya bagaimana, Pak? Ingat, titik berat itu kan selalu berada di tengah-tengah bangun atau sisinya gitu ya. Maka kalau tingginya ini 10 dan ini adalah acuan kita terhadap sumbu X ini adalah 0, maka kalau tingginya 10 tinggal tarik ke bawah bagi 2. 10 bagi 2 ini sepanjang 5 cm. Berarti titik berat bangun sumbu Y bangun 1 itu adalah 5. Atau gampangnya tinggi bangun ini kita tarik terhadap X yang 0 ini bagi 2. 10 cm ini bagi 2. 5. Nah, kalau luas bangun tetap pakai panjang sisi. Karena dari sini ke sini itu adalah 20 cm dan dari sini ke sini adalah 10 cm, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, berarti 20 kali 10. Berapa dia? 200 cm persegi. Nah, mohon izin dulu Bapak lihat gimmicknya ya. Ada yang boleh info ke teman-teman kalau mau join pakai akun sekolah aja, jadi saya nggak perlu izinkan kayak begini ya. Ada yang belum saya izinkan ya? Oke, saya lanjut lagi. Sampaikan ke teman-teman kalau misalkan gabung pakai akun sekolah aja, jadi kalian nggak perlu ada izin kan. Saya lanjut. Nah, Pak, untuk bangun 2 Y2 bagaimana? Nah, karena kita tahu dia ini sisi miring dan kita perlu tinggi, gunakanlah konsep Pitagoras. Mari kita cek. Panjang sisi miringnya 25, Pak. Nah, kemudian ini 10 dan di sini kalau kita lihat panjang sisi ini kan 20 bagi 2, maka sisi ini bernilai 10. Jadi kalau kita buka segitiganya ini gitu ya. Ini 25 dan ini 20, betul ya? 10 tambah 10. Sehingga ini berapa? Kita gunakan anggapnya X gitu ya. Pakai ada Pitagorasnya, akar dari 625 saya 25 kuadrat ya, min 20 kuadrat 400. X sama dengan akar dari 225. Maka tingginya ini yang kita tahu ini adalah 15 cm. Itu ya. Kalau ini tingginya 15 gitu ya, berarti kan ya ini tinggi 15 gitu ya. Maka kita cari dulu titik beratnya di sumbu Y. Ingat, dalam bangun segitiga, ini konsepnya jangan lupa. Dalam bangun segitiga, itu titik beratnya tidak berada di tengah-tengah seperti persegi panjang ataupun persegi ya. Yang dimaksud itu adalah untuk titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi. Ingat ya, untuk tinggi bangun segitiga, sepertiga tinggi. Berarti kalau dia adalah 15, sepertiganya adalah 5 cm. Oke ya, 5 cm. Nah, 5 cm itu yang mana, Pak? Dari sini sampai sini doang. 5 cm. Namun, karena bangunan ini gitu ya, berada 10 cm dari sumbu AB atau X ini, kan dia di atas bangunan nih, maka titik beratnya itu ingat, dia dari titik ini kita tarik terus ke bawah sampai di acuannya adalah AB atau di dasar. Jadi, poinnya adalah ini 5 cm karena dia di atas bangunan 10 cm, maka dijumlah. Nah, titik berat bangun kedua ini ditambah tinggi bangunan yang dia tumpuk itu 10 cm dari dasar. Jadi, titik beratnya bangun kedua itu 15 cm. Nah, sampai di sini boleh tanya-tanya dulu sebelum terlalu ruwet lebih banyak. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menyanggah, atau ada yang perlu diklarifikasi, boleh tanya dulu. Saya tanya-tanya dulu ya. Dimas ada? Saya, Pak. Oke. Sejauh ini aman, Dimas? Aman, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya tanya, siapa tuh, Dinda? Dinda, sejauh ini aman?
Iya Pak, aman Pak. Oke, terus saya mau tanya, siapa namanya tuh? Ada Septi ada? Ya Pak, Sejauh ini bisa kelihatan aman? bisa kelihatan Pak, aman. Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ini siapa yang minta izin akses lagi? Udah? Baik, Bapak lanjutkan ya. Nanti setelah ini boleh mau catat dulu, nanti kita baru lanjut. Nah, pekerjaan kita sedikit lagi. Y1 sudah beres, A1 luasan bangun 1 sudah beres. Y2-nya agak ribet sedikit ya, karena bangunan segitiga itu titik beratnya sepertiga dari tinggi, dan dia berada di atas bangunan. Kalau dia segitiganya di dasar gimana Pak? Nggak perlu kamu tambah-tambah 10 cm di atas bangunan ini, gitu ya. Nah, terus A2 berapa? Ingat, luasan itu pasti pakai sisi. Jadi nggak perlu pakai berapa titik beratnya, tidak. Berarti setengah alas kali tinggi itu poinnya. Karena segitiga ini di atas ini ya. Alasnya itu dari mana Pak? Dari titik ini sampai sini. Kalau kita hitung 10 tambah 20 tambah 10 kan 40 alasnya. Nah, tulis di sini. Tingginya tadi 5, belah dari sini sampai sini ya. Yuk coret-coret. Nah, sisa 20. 20 kali 15, 300 cm. Oke. Sampai di sini kita sudah beres, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Ya, saya buat di sini ya. Y sama dengan gitu ya. Y satunya 5 kali A satunya 200 ditambah. Kenapa ditambah Pak gitu ya? Karena bangunan ini berada tidak bergabung atau terpisah dia, artinya satu sendiri-sendiri, ditumpuk dengan yang lain itu ditambah. Kalau dia ada bangunan di dalam bangunan itu baru dikurangi, nanti kayak mencari salah satu sisi bangunan. 200 udah. Terus ini berapa nih? Y2-nya adalah 15. A2-nya berapa tuh? 300. A1 tambah A2, 200 ditambah 300. Gitu ya. Kalau kayak kita bisa bagi, sama-sama bagi dengan 100 boleh deh kayak. Benar sih? Kita atas bagi 100, bawah bagi 100 Ya sehingga bisa. bisa ya? Coba yuk, coba. Kita sama-sama bagi 100 ya. Bagi 100, bagi 100, bagi 100, bagi 100 gitu maksud saya. Kita lebih sederhanakan. Sama-sama bagi 5 juga semua kayak bisa deh. Ya coba ntar 10 gitu ya, ditambah 45 per 5. Sama-sama bagi 5. Oh, kok jelek ya? Ada titik beratnya nanti. 17 Pak ketemu Pak. Ketemu 17. Di jawabannya ada nggak? Gitu dulu. Tuh, di jawabannya nggak. Kayak salah ngitung kayak kita nggak. 11 Pak. 11. Kan nggak boleh begitu jadinya nggak sih? Kalau kita ini tambah dulu. Kok salah Pak, salah saya hitung salah. Ah, Iya Pak, 11. makanya tuh loh gitu. Ya, kenapa bisa salah gitu? 45 bagi 5 kan 9 ya nggak sih? 45 9. bagi 5, 15 Pak, sorry Pak. Ya, 9 tambah 2 ya 11. Tuh. Ya. Nah, titik berat nih besok nggak salah ada nih. Nah, sampai di sini mau dicatat dulu atau cukup? Mau lanjut? Boleh disampaikan dari teman-teman? Ini Lanjut Pak. lanjut ya. Udah Lanjut, Pak, udah bisa sambil lanjut. sambil nyatet kan kalian tuh? Lanjut sambil nyatet juga ini Pak. Saya tahu Reski di kamar mandi tuh.
Pasti Reski lagi ini nih. Ya. Belum saya absen kamu Ki. Ya, nanti ikuti sampai terakhir baru saya absen ya. Siap, Pak. Siap. Yuk, lanjut. Ini kita lewati, pegas nggak ada keluar, momentum juga tidak. Nah, langsung ke fluida. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Ya, biar cepat ya. Nanti video ini saya akan share lagi. Oke, topik selanjutnya itu ada fluida. Mohon izin, suara saya masuk nggak? Ada suara yang di luar yang masuk? Suara apa itu, Mus? Siapa, Pak? Kedengeran ya? Ada yang masuk tuh suaranya. Tadi aja, Pak. Beneran Sekarang dikit, Pak. Iya, soalnya tuh ada tukang yang bekerja. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Selanjutkan yuk, kita bereskan. Nah, kalau fluida, masih ingat ini nggak kemarin tentang gaya apung Archimedes? Oke ya, saya to the point aja. Jadi ingat konsep gaya apung itu perlu apa? Yang dipengaruhi oleh variabel massa jenis fluida, rho fluida gitu ya bahasanya rho. Kemudian gravitasi dengan volume yang tercelup. Nah, jadi rho fluida, massa jenis zat cair. Terus ada gravitasi. Volume yang tercelup. Nah, poin kita dalam soal boleh kita lihat. Sebuah benda terapung di atas permukaan air berlapiskan minyak dan air gitu ya. Berarti ada dua jenis fluida nih di sini nih. Saya buatkan gambar di sini gitu. Nah, terus kita masukkan dulu ada air gitu ya. Berapa persen ya? 50% di air dan 30% di minyak. Jadi saya buat ini. Ini dia di air 50% dan 30%-nya katanya di minyak. Nah, terus bendanya mana, Pak? Ini saya kasih benda dulu nih. Oh, kok kuning? Ya, anggap begitu ya. 50%-nya ada di air dan 30%-nya ada di minyak. Mudah-mudahan ya terbuat lagi tuh. Terus ini itu ya, mudah-mudahan kelihatan. Seret 50% di air dan seret 30% di minyak. Terus begini, sisanya di luar gitu ya. Sisanya berapa nih, Pak? 20% gitu ya. Nggak usah dipedulikan. Kenapa? Karena volume yang dipakai cuma yang tercelup atau yang kena air gitu aja. Karena gaya apung itu hanya bekerja pada bagian benda yang kena air. Jika massa jenis minyak adalah 0,8, mari kita simpan. Rho minyak itu 0,8 gram per cm kubik dan rho air itu adalah 1 gram per cm kubik. Maka massa jenis benda. Nah, gimana kita membuka itu, Pak? Mari kita analisis satu-satu ya. Ingat, ada gaya apung untuk air, gitu ya. Ada gaya apung untuk minyak. Analisis bendanya, ini berat bendanya ya, W. Sigma F sama dengan 0, benda dalam keadaan kondisi diam. Anggap aja gaya apung untuk air ke atas, arahnya kita tambah, gitu ya. Atau gini aja buat. Yang ke bawah deh, saya pakai gaya berat dulu.
ke bawah positif, anggap yang ke atas negatif, itu boleh kayak gini. Atau sebaliknya, nggak apa-apa lah bebas. Nah, biar enak tandanya. Berarti saya buat gaya apung air ditambah gaya apungnya terhadap minyak dikurangi berat benda sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas nih. Gaya apung air ditambah gaya apungnya minyak sama dengan berat benda. Oke, mari kita buka semua. Gaya apung air berarti rho air gitu ya. Gravitasi kali volume yang tercelup di air, itu poinnya. Kalau rho minyak, gaya apung di minyak berarti rho minyak G dikali volume yang tercelup di minyak. Berat benda buka massa kali gravitasi. Dimana pertanyaannya Pak, yang apa yang kita cari? Ditanya adalah massa jenis benda. Mencari massa jenis benda tuh ada poinnya di sini, di M di sini, gitu ya. Kenapa begitu Pak? Karena M itu, nah ingat di kelas 1 tuh, massa jenis itu adalah massa per volume. Berarti kalau mencari massa jenis berarti kita kobok-kobok gitu ya. Kali silang dia, M itu bisa berubah. M itu bisa berubah menjadi rho kali V, biar kita kebuka di sini. Nah, saya buka di sini langsung ya. Rho air kali G kali volume di air. Rho minyak kali G kali volume tercelup di minyak. Sama dengan M-nya saya ganti rho benda gitu ya. Biar sama polanya G kali gravitasi kali volume benda. Nah, M ini saya ganti jadi rho kali V, punya benda. Coret yang tidak perlu. Oke. Gravitasi boleh dicoret Pak, kanan kiri. Oke. Tuh. Mari kita masukkan variabel yang ada. Massa jenis air berapa Pak? Massa jenis airnya itu ada 1 gram. 1 kita tulis. Berapa volume yang tercelup di air Pak? 50%. Jangan lupa tulisnya 0,5 VB. Artinya ada setengah atau 50% bagian benda yang kena air. Tulis VB, artinya ada 0,5 bagian volume benda yang kena air. Plus rho minyak berapa Pak? 0,8. Gravitasi dicoret-coret, volume yang tercelup di minyak adalah 30%, berarti di sini 0,3 VB gitu dia. Rho benda yang ditanya, VB berapa Pak? Karena ini adalah volume satu benda utuh di sini ya. Tetap tuliskan VB gitu dia. Ini 1 VB ini jangan diubah-ubah, ini pasti 1 VB di sini ya. 1 volume benda yang utuh. Coret-coret yang tidak perlu. Siap. Oke, tinggal dikalikan. 0,5 ditambah 0,24. Hasilnya adalah 0,74. Nah, ditambah tuh ya. Oke. Kurang lebih begitu bisa dicerna kira-kira. Untuk ini nanti untuk soal yang akan keluar kalau tidak salah di gaya apung Archimedes itu tentang begini dah. Cuma nanti mungkin saja bendanya akan dimasukkan ke zat yang lain gitu. Tinggal ditanya, tentukan misalkan perbandingan massa jenis zat 1 sama zat 2. Nah, poin penting yang harus kamu ingat gitu ya. Ingetin ya, semakin gitu ya. Saya buat di sini. Gaya apung semakin besar itu dipengaruhi oleh massa jenis fluidanya. Semakin besar massa jenis fluida, maka benda itu akan terangkat semakin ke atas dia, karena gaya apung makin gede. Gitu polanya. Kalau massa jenisnya semakin kecil, maka gaya apungnya rendah. Pasti benda itu akan makin masuk ke dalam air, makin banyak begitu dia polanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai ini sudah dicatat atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bisa dilanjutkan? Aman, bisa. Ya, teman-teman yang lain gimana? Bisa Pak. Oke,
Bisa, Pak, bisa. Ya, Rizky. Aduh, salah. Nah, ini tak hapus dulu ya. Nanti bisa lihat di recordingnya. Saya memberikan bayangan sedikit untuk nanti kalian ketemukan. Ini misalkan ada dua fluida gitu ya, A dan B gitu ya. Ini fluida A, ini fluida B. Ini ada balok. Nah, di fluida A itu dia kurang lebih 75% di luar dia. Sementara fluida B gitu ya. Ini itu 50% di luar. Nah, logika berpikir kalian yang mana punya gaya apung lebih besar? A atau Kenapa, B? Pak? Nggak ngerti, Pak. Menurut kalian yang mana kira-kira memiliki gaya apung lebih besar? Massa jenis A apa massa jenis B? Zat mana yang kira-kira memberikan gaya apung lebih besar? A atau B? Kalau kondisinya kayak gini. Ini yang A ini 75% bagian benda di luar. Kalau yang B 50% bagian benda yang di luar. Yang A sih, Pak. Nah, kita buka nanti hubungannya ya. Gaya apung itu nanti kan berbanding lurus sama fluida tuh, massa jenisnya. Apa hubungannya dengan volume yang tercelup? Ini penting nih, biar cepat bekerja nanti. Massa jenis fluida apa hubungannya sama kayak volume yang tercelup? Kalau massa jenisnya besar, harusnya volume yang tercelup kecil, paham ya? Sedikit gitu, kayak ini. Jadi kalau kamu boleh nanti rho F A bandingin sama rho F B gitu ya. Ini volume yang tercelup, balik dia posisinya. Yang B, yang ini volume tercelup A. Nah, ini posisi gini dia. Hubungannya berbanding terbalik untuk massa jenis dengan volume yang tercelup gitu ya, ingetin ya. Kalau berhubungan sama gaya apung versus berbanding lurus. Ini akan sangat berguna untuk bisa menjawab nanti soal-soal dengan perbandingan massa jenis yang berbeda. Oke ya, segini dulu. Kita coba lanjut ke soal selanjutnya biar kalian nanti bisa. Bentar dulu. Ini sudah di foto atau di screenshot, nanti kan di record juga udah ada. Biar kalian mau catat boleh catat dulu. Kalau udah bilang aman. Aman. Aman, Pak, aman. Oke oke. Aduh, kayaknya recording saya nanti ada suara ini. Yuk kita lanjut yuk. Fluida statis sudah, fluida dinamis. Yang tadi ketemu jawabannya udah ya. Ada suara masuk nggak dangdutan gitu? Tidak, Pak, tidak. Oh aman. Mari kita cek. Oke, nah terus fluida statis sudah beres gaya apung ya. Di fluida dinamis nanti em, menggunakan konsep asas Bernoulli dan asas kontinuitas. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nanti kalau salah ada soal pipa Venturi, tapi konsep yang harus kalian ingat nih baik-baik ya. Ingat baik-baik waktu di kelas 11 dulu. Konsepnya begini. Ini penampangnya lebih besar, bener ya? Luas penampang 1, yang ini luas penampang 2. Nah, dalam konsep asas kontinuitas, ini ya, asas kontinuitas itu menyatakan bahwa debit, nah ingat ya, debit yang mengalir di pipa besar akan sama dengan debit yang mengalir di pipa yang lebih kecil. Waduh. Masuk ya suaranya ya.
Nah, perhatikan ya. Konsepnya ingat baik-baik. Ketika melewati penampang lebih besar, itu, maka kelajuan air relatif lebih lambat. Namun, ketika aliran air itu melewati penampang yang lebih kecil, maka kelajuannya tinggi. Kalau saya pakai simbol itu, laju di pipa A lebih kecil daripada laju di pipa B. Namun, debit yang mengalir di penampang pipa A akan tetap sama dengan debit. Debit itu artinya apa? Jumlah volume air yang lewat tiap satuan waktu ya, tetap sama di kedua pipa. Nah, sekarang kalau dalam mengerjakan soal ini, kita cek ya, rumusnya pakai yang mana, Pak? Gitu ya. Nah, ini dia. Kok ada jari-jari? Ingat, luas penampang itu berupa lingkaran. Boleh kita buat ya. Pi R1 kuadrat. Nah, coret dah ya, nggak perlu nih. Ya. Jari-jari luas A ya. RA itu sama dengan 2 RB. Nah, langsung eksekusi di sini ya. Oh, ini saya ganti deh. RA ini RB biar gampang. VA ini VB. Maka kecepatan mengalir B ya, B yang ditanya ya. Nah, langsung dah. RA-nya berapa itu, Pak? RA-nya 2 RB. Ingat dikuadratkan. VA-nya berapa, Pak? Oh, nggak tulis, nggak tahu berapa VA nanti. RB-nya diemin RB, VB yang ditanya. Ah, kumpulkan biar gampang ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya 4 kali laju di A. Oke. Oke ya. Sampai di sini bisa dicerna kira-kira? Mungkin saya tanya teman-teman. Bisa, Pak. Iya. Ya, ada Octaviona nggak sih? Hadir, Pak. Iya, tanya aja. Bisa dipahami? Bisa. Ingat ya, konsep yang kalian besok kalau nggak salah nomor 15. Ini soal fluida ini dia bukan menghitung tapi teori. Teori yang digunakan itu cukup mengandalkan asas kontinuitas. Debit yang mengalir di kedua penampang itu selalu sama, maupun besar atau kecil ya penampangnya. Kelajuan airnya itu nanti kamu ingetin ya, kelajuan air di penampang pipa besar itu akan lebih kecil daripada kelajuan air di penampang pipa kecil. Nah, cukup dengan asas kontinuitas kamu bisa menjawab soal. Ini soal hitungannya. Oke, boleh saya lanjutkan? Boleh. Ini masuk nggak suara ngengang ini? Masuk, Pak. Sakit Dikit banget ya? tapi. Saya pindah. Kasihan loh. Sebentar, saya mute aja dulu ya. Nanti saya ini.
Oke, sudah terdengar lebih jelas kira-kira? Sudah, Pak. Iya, saya mengungsi dulu ini. Oke, kita lanjutkan. Kita udah 1 jam nih. Jam 8. Oh, lagi sedikit ya. Tadi mulainya sih 8.15. Ya, selesaikan 2 soal lagi ya. Ini sama soal gelombang. Beres dah ya. Kita ketemu hari Rabu nanti. Selesai. Boleh kita lanjutkan? Boleh, Pak. Yuk, lanjut nih. Yuk, kalor. Nah, ini nih. Mau tidak mau, suka tidak suka nih harus bisa nih ya. Ini soal nyari apa nih Pak? Gitu ya. Suhu campuran. Berarti konsep dasarnya udah pasti asas black. Yang mana tuh Pak? Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ini konsep dasarnya. Cuma mau tidak mau kalian harus ingat diagram kalor itu. Yang ini harus ingat nih waktu di kelas berapa tuh? Kelas 11 ya. Ini harus ingat nih. Contoh ya, ini contoh ya. Diagram kita gitu ya. Ini ya. Masalah kita adalah begini. Kita punya es 125 gram bersuhu 0 derajat. Berarti posisi itu udah berada di 0 derajat ya, di BC ini dia. Begitu dia. Terus pada saat diisi air 80 derajat gitu ya. Berarti kan posisinya dia ada di sini nih. Di antara rentang 0 sampai 100 tuh. Dicampur dia. Nah, pada saat dicampur itu nanti suhu campurannya jadi berapa? Ingat konsepnya. Kalau misalkan pencampuran zat itu gitu kan. Kalau suhu rendahnya 0 dan ini 80, maka suhu campurannya pasti di antara itu kayak gitu. Pasti di antara itu. Gitu ya. Pasti di antara itu. Maka dari itu sekarang rumusnya apa Pak? Ini penting banget kamu harus tahu di rumus-rumus di setiap tahap ini gitu deh. Berapa kalori yang diperlukan untuk menaikkan S yang minus jadi 0? Ini ada rumusnya QAB. Dia pakai massa S Pak kali kalor jenis S kali delta T. Terus di BC Pak dia posisinya itu 0 derajat tapi mau dileburkan jadi air. Maka rumusnya pakai kalor lebur. QBC saya bilangnya. MS kali L kalor lebur. Di CD Pak dia udah jadi air, saya mau naikin jadi 100 derajat, ada kalor lagi. Apa dia udah jadi air ya? Saya nggak anggap S yang tadi, tapi kalor jenisnya sudah kalor jenis air dikali delta T. Kemudian sampai di sini udah jadi air, dia ngerodok mendidih jadi uap, ada rumusnya. Yaitu MU kalor uap. Nah, tahapan kita sampai mana itu poinnya. Gitu ya. Siapa yang melepas, siapa yang menerima. Ingat ya, yang melepas panas itu pasti suhu yang lebih tinggi. Nah, yang menerima itu suhu yang lebih rendah. Zat ya, ini bahasa saya zat ya. Maka kalau yang melepas panas sudah pasti si air nih di sini. Yang menerima siapa? Udah pasti si es dah. Ya, di sini air, di sini es. Nah, karena air itu ada di fase CD untuk dia nanti bercampur, kita kan punya pola pikir tadi. 80 derajat air panas sama es 0 derajat. Pasti pertemuannya di antara itu. Nah, udah otomatis pasti pertemuannya di sini nih. Di rentang 0 sampai 100 nih pasti. Atau 0 sampai 80, sorry ya. Kita karena pakai acuan tertinggi 80, pasti di sini. Maka air itu yang melepas cuma rumusnya M air, C air, sama delta T begitu. Yang menerima ini dari mana Pak? Yang menerima dia kan dari S ya, 0 derajat. Pasti pakai rumus BC ini. Sampai ketemu di CD nanti. Berarti rumus dia ada 2. Massa S yang melebur kali L ditambah
gitu ya, ms kali c air nanti kali delta t, gitu dia. Kemudian tuh kelihatan loh. Mari kita eksekusi ya. M air berapa? Masa air dimasukkan 275 katanya. Kalau jenis air berapa Pak? Yang mana tuh? Ini nih kalau jenis air. 1. Gitu ya. Terus temperaturnya bagaimana Pak? Nah ini penting. Karena yang kita cari adalah suhu campuran. Karena dia suhu lebih tinggi atau yang melepas, maka 80 dikurangi TC. Tulis di situ ya, 80 kurang TC ini untuk delta T yang suhu lebih tinggi atau yang melepas. Nah, suhu yang lebih rendah nanti berbeda juga. Masa es berapa, Pak? 125. Kalor leburnya berapa? Baca-baca di dalam soalnya, L ini dia. Ditambah MS-nya berapa? MS. Kalau nah, S ini kan udah berubah jadi air. Ini 1. Nah, ini penting nih. Delta T-nya yang untuk yang menerima gimana? Bukan 0 kurang TC, tapi TC dikurangi 0. Karena suhu itu kan bergerak terus mencapai kesetimbangan dari tinggi menuju rendah. Maka 80 kurang TC untuk yang lepas panas, TC kurang 0 gitu ya. TC kurang 0 ini untuk yang menerima. Oke ya, sampai di sini kira-kira bisa. Kalau sudah, biar saya lanjut. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, ini kita coret yang tidak bisa kita coret nih. 275, 125 sama 125 ini coba-coba sama-sama dibagi 25. Ini hasilnya 11 gitu dia. Nah, kali 1 kan tetap nih 80 min TC. Sama dengan ini 125 dibagi 25 sisa 5. Nah, ini gimana nih 25 TC gitu, ingatnya ya, 25 kali TC, 25 kali 0 kan tetap 25. Ya tetap 0 gitu ya. Yuk eksekusi kali masuk kali masuk. Kok kayaknya jelek nih angkanya, nggak ada yang cocok nih kayaknya di jawaban. Ya dijalin dulu. Bener ya? Bener 11 ya 275 bagi 25. Ya bener. Yuk 11 kali 8 kan 880 min 11 TC sama dengan 400 plus 25 TC. Pindah ruas buat sana. Ya. Wah, ini bisa nih. Pak, yang di kanan kok 25 TC, Pak? Bukan 5 ya? Oh saja, pantesan besar. Hapus, terima kasih sudah mengingatkan. Ini bagi 25 betul ya? Sama-sama, Pak. Ketemu nggak jawabannya nih, Mas? Jadi 16 sudah ya? Iya, Pak, 16. Nggak ada juga ya? Ada nih, bisa nih. Sama-sama dibagi 4 berapa nih? Nemu, Pak, nemu, Pak. 30 ya? Oke. Nah, sampai di sini sudah cukup? Udah ya. Boleh dilanjutkan? Atau masih mencatat? Silahkan dicatat.
Boleh? Boleh dilanjutkan atau sudah selesai? Kak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Berarti delta T yang di QA sampai QB itu 0 kurang min 5 ya? Karena kan Betul. yang atas itu gitu Nih, kan. betul. Oh iya ya, terima Jadi kasih Pak. T2 kurang T1 akhir kurang awal gitu ya. Akhirnya 0 kurang 5. Jadi plus deh hasilnya. Yang AB kan. Iya Pak. Oke, Nah kalau itu Pak yang di D sampai E itu U-nya itu apa ya Pak? Dan kalau masa yang digunakan itu masa S kan? kalau yang di sini tergantung zatnya ya. Kalau misalkan dia full dari awal itu dia naikin sampai mendidih begitu kan. S itu maka di sini pasti masa S. U-nya ini kalor uap. Ada nilainya. Kok saya lupa 450 kalori per gram atau saya lupa. Biasanya akan tersedia di dalam soal. M-nya ini adalah massa yang S tadi kita naikkan gitu seret gitu. Nah, dengan asumsi ya Dimas, jika semua S itu meluruh menjadi air gitu dia. Gitu ya. Kalau asumsi S-nya Ya. ada 500 gram. Dari awal nih minus 5, seret sampai sini semuanya jadi air. Berarti M yang di sini adalah massa S tadi. Tapi jika S itu dia meluruhnya cuma setengah 250 jadi air, gitu ya. Jadi yang ngerodok itu ya cuma untuk berubah jadi uap tuh hanya 250 yang berubah jadi air aja. Di sini jadi massa air yang berubah. Nah, acuannya itu ini. Yang di sini titik yang di sini ya, yang ngerodok jadi air berapa massa berapa massa air itu yang mendidih itu akan menjadi patokan di sini. Atau lebih baik kamu pakai M-nya tuh massa air yang mendidih di situ, massa air yang dirubah menjadi uap itu nanti yang akan di sini ditaruh. Karena Oh iya ya Pak. Ngerti ya. acuan saya adalah es ini semua melebur jadi air, jadi uap gitu ya, maka masa es di awal. Tapi kalau misalkan dalam soal itu nanti dia hanya berapa persen es berubah jadi air, maka acuan patokan M di sini adalah masa air itu. Sudah cukup? Sudah Pak, terima kasih. Yuk, kita satu soal lagi sebelum kita akhiri ya. Satu soal terakhir. Nah, satu soal terakhir tentang, nah ini boleh saya kasih pekerjaan kalian? Boleh Pak. Ini ya, ini satu nih. Kerjakan soal nomor 17 ini. Nah, ya. Karena kalau nggak salah ada keluar satu nih. Mencari suhu sambungan untuk 2 batang. Ini ya, dasar konsepnya pakai hantaran kalor. Nah, ini boleh di screenshot boleh. Atau lihat di soalnya juga ada tuh udah saya kasih ke yang 2022 kayaknya salah. Ya, mudah-mudahan udah dicatat. Ingat ya, pakai konsep konduktivitas termal itu. Atau saya buat yang hantaran kalor. Nah, ini ya. Hantaran kalor di A sama dengan hantaran kalor di B. Mirip kayak tadi nyelesaikannya. Konduktivitas bahan A, luas penampang A, delta T bagi LA sama dengan kan sama konduktivitas B, A, B sama delta T-nya B per LB. Nah, delta T ini yang sama kayak tadi ya. Misalkan A-nya 70 derajat, B-nya 30 derajat. Maka suhu sambungan pasti di antara itu kan. Maka yang melepas itu nanti yang lebih tinggi 70 kurang suhu sambungan gitu. Sementara yang lebih rendah nanti TC kurang 30. Nah, itu poinnya. Tetap dipegang. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Boleh dilanjutkan?
Boleh tanya, Ya, Pak. saya pastikan soal hantaran kalornya ini yang tadi itu yang saya jelaskan pertama yang asas black keluar dan hantaran kalor ini juga keluar. Yang begini ya. Pakai latihan soal ya. Harus dilatih. Biar nilai ujiannya maksimal sehingga nilai di ijazah juga bagus. Ya, jangan sepelekan ujian sekolah ini ya. Ingat baik-baik bahwa ujian praktek dan ujian sekolah ini akan menentukan nilai ijazah kamu, dibagi juga dengan rata-rata nilai rapot 5 semester. Oke, saya coba snipping dulu satu. Yuk, saya ambil waktu lagi satu soal aja, habis itu kita foto dan bubaran. Nanti saya absen lagi sebentar. Oke, sudah siap ya? Satu soal terakhir. Wah, ini di kelas 11 kalian kan eh, banyak banget materi. Mari kita buat persamaan gelombang berjalan. Masih ingat? Y sama dengan asin gitu ya. Omega T plus minus KX. Nah, ini amplitudo juga plus minus ya. Tapi karena kebetulan dia naik dulu berarti plus. Di mana omega itu adalah yang temenan sama T, di mana omega itu persamaannya apa? 2pi kali frekuensi atau 2pi per periode. Sementara untuk K gitu ya, ini omega. Untuk K persamaannya adalah 2pi per lambda. Nah, itu poinnya ya. Nah, untuk membentuk suatu persamaan gelombang berjalan seperti ini, maka mau tidak mau kita harus mencari variabel omega dan K. Mencari frekuensi atau periode dan mencari lambda. Nah, lambda ini bisa kita cari dengan membagi L dengan banyak gelombang atau N lambda sama dengan L. Nah, saya akan ajarkan sekarang, ingat-ingat gitu ya, ingat-ingat. Saya tanya dulu, apa informasi yang bisa kita dapatkan di sini gitu ya. Amplitudo. Ingat, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari gelombang ini. Nah, kebetulan di sini kita lihat amplitudonya udah kelihatan adalah 4. Plus ya, semua plus. Jika ada nanti tulisan minus, hati-hati karena kalau misalkan gelombangnya turun baru pakai minus. Di semua jawaban sudah ada 4 full, jadi kita nggak bisa nembak. Kita pilih spesifikkan lagi. Mari kita buka baik-baik. Nah, di dalamnya ada omega. Mau pilih yang frekuensi atau periode bebas. Saya coba cari frekuensi ya, gitu ya. Mencari omega berarti W sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, gimana dong Pak frekuensinya gitu ya. Frekuensi itu adalah N dibagi T. Nah, di mana N itu kita lihat. Ternyata dari jika AB ditempuh dalam waktu 0,4 second, jadi dari A menuju B. Berapa gelombang itu? 2. 2. Masukin 2 gelombang dibagi 0,4. Jawabannya adalah 5 Hz. Gitu ya. Berarti kalau omeganya berapa dong? Harusnya omega sama dengan 2pi kali 5 Hz. 10 pi. Gitu ya. Bawa ke sini nanti. Nah, tulis di sini. Nah, saya tulis satu-satu ya. 4 sin dalam kurung 10 pt. Nah, saya buat begitu ya. Nah, ini sekarang karena gelombang yang merambat ke kanan, ingat ya, kalau ke kanan gitu, saya buat di sini. Kanan itu dia minus. Kalau kiri dia plus. Nah, gitu ya, ingat ya. Min kx plus kx. Nah, ini poinnya. Berarti karena ini dia min, berarti kita pilih udah mau nembak nih. Oh, ini eliminasi.
ini eliminasi gitu ya. Sisa 2. Oke ya. Oke, terus cari K, Pak. Cari K. Oke, saya bentuk K sama dengan 2pi per lambda. Nyari lambda dulu. Nah, kita lihat. Dari A menuju B, berapa gelombang tadi? 2 gelombang. Berarti kita buat ya. 2 lambda sepanjang, berapa tadi? 2 cm. Maka 1 lambdanya setara, nah, 1 panjang gelombang. Atau dari sini persamaan boleh ya. Lambda L dibagi N. Oh, jarak gelombangnya 2 cm, Pak. Kebentuk dalam 2 cm itu terbentuk 2 gelombang. Jadi lambdanya 1 cm. Jadi jarak satu bukit satu lembahnya 1 cm. Langsung eksekusi K sama dengan 2pi per 1 sama dengan 2. Masuk sini. Iya, gitu ya. Karena kondisinya pi dibuat di luar, maka y sama dengan, oke. Kalau ada yang mau koreksi boleh. Sudah cukup? Kira-kira sudah benar? Ada yang mau ditanyakan? Persamaan gelombang saya yakini juga keluar. Ya. Bagaimana anak-anak? Boleh kita cukupkan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Sinyal saya yang masalah atau gimana? Sebentar Pak, itu yang saya mau nanya sebentar Pak. Yang di kanan bawah itu kan ada 2 lambda per 2 cm. Habis itu lambdanya 1 cm itu untuk yang mana ya Pak ya? Ini lambda, bahasa lambda itu ya Dimas ya. Lambda itu jarak satu bukit dan satu lembah. Ini namanya satu lambda. Tuh. Nah, pertanyaan kamu kan 2 lambda sama 2 cm. Saya masuk ke persamaan ini. Nah, banyak gelombangnya ada 2. Satu panjang gelombang belum tahu, tapi dalam 2 gelombang itu ada 2 cm. Gitu ya. Berarti untuk satu panjang gelombang bernilai 1 cm. Nah, itu bahasanya. Oh, berarti sama yang di atas ya Pak? Sama banget sama. Cuma cara menulisnya aja. Ya Pak. Sampai di sini kira-kira sudah cukup? Teman-teman yang lain bagaimana? Sudah selesai mencatat? Sudah, Pak. Saya cukupkan ya. Tapi sebelum itu saya izin mau absen lagi. Sebelum kita akhiri dan ke akhir kita foto bersama. Oke. Saya mau cari posisi dulu. Oke, kita stop dulu ininya. Waduh, ada gini lagi. Nggak apa-apa lah. Tadi yang belum absen siapa? Siapa tuh? Andika udah belum? Nggak ada kabar Andika, mungkin siapa sekretaris? Septia, Chandra? Nggak ada kabar nih? Ferdi, halo? Nggak ada, Pak. Tapi tadi saya lihat Ferdi masuk tapi keluar lagi gitu. Ini dia ada Pak, cuma Kemana? nggak ada suara. Vera kok dia ada, Pak. Tapi Andika nggak tahu, Pak. Ferdi ada tadi. Andika nggak ada kabar. Apa izin, apa sakit nggak ada?
Mohon izin Pak, Ferdi hadir cuman lagi di sekolah karena ada lagi tes tulis Big Air Pak. Oh iya. Terima kasih Ferdi konfirmasinya. Bayu, Baik Pak. Bayu. Ada tadi ya? Bayu ada? Ada enggak? Kalau nggak tak gini nih. Bayu siapa, Pak? Bayu Septiawan. Tadi ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada Pak, ada. Hadir. Ini Andika bener-bener nggak ada nih informasi nih. Coba di call dulu sebelum saya submit. Siapa belum? Tadi Dita udah. Ini nih si Aditya nya mana nih? Ada Pak. Baru bangun nih. Enggak Pak, baru join tadi Pak. Oh iya, dapat tadi dengar. Dapat Pak. Ya. Ntar nonton videonya ya, tak kirimin. Dev. Tadi sih. Tadi Dev. Tadi Manik belum tadi, Pak. Si Deva udah jadi join atau enggak? Biar tak izin. Jadi Hadir. Oh iya, gimana Dev? Sudah antar. Kenapa Pak? Tadi katanya ngantar orang tua dulu. Udah di rumah nih Pak, baru. Oh iya. Rizky ada Rizky. Oh hilang Rizky. Giniin aja. Bayu. Bi. Wiyarta ada. Panggil teman-temannya. Loh kan? Adik dari itu. Chandra. ya, Pak. Rizky ada Chandra tadi ya? Rizky siapa, Pak? Rizky Artawiguna. Ada tadi, Pak. Ada. Coba panggil Ada. dia. Jangan-jangan tidur di kamar mandi dia. Kasihan saya udah kelas 12 buat masalah lagi. Wiyarta tadi belum absen, ada dia? Wah. Sumi ada. Biar nggak ada, Pak. Rizkynya tadi aja ada, sekarang nggak ada, Pak. Aduh, dalam. Siapa? Sumi ada? Apa dia di-spend untuk persiapan project? Ada info? Sebelum saya submit nih. Nggak ada, Pak. Dispen kayak dia Pak. Dapat Ya. bilang. Terima kasih. Terus Raditya ada, udah. Suka izin, Ibnu ada, Dinda ada, Febi ada. Nah, Ketut Gede Arya nih mana? Ada. Sisanya, oh Rizky sama Rehan mana? Ada kabar nggak Chan? Sep. Enggak, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Saya Ada. masih ngechat areanya, Pak. Ya, udah nggak apa-apa ya. Mani, Maniknya tadi ada, Pak, tapi sekarang lagi nggak ada sinyal. oh gitu ya. Ya. Sisanya udah ya. Ini nggak Ya ada udah. Amel tadi nggak ada? Amel kayaknya ada. Dia nggak on mic tapi dia reaction. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Pandir yang ada? Ada, Pak. Saya belum, Pak. Siapa? Saya Anasuya, Pak. Ya. Udah. Oke. Udah nih, udah kelihatan kan? Pak. Pandi ada Pandi? Ada Pak. Ya, di mana nih? Di rumah. Ya. Mbak panggilin Ketut Gede Arya. Udah telepon Pak, nggak diangkat. Ya udah. Tak simpan ya. Udah nggak ada yang confirm lagi ya?
Kalau enggak nanti tak tunggu lagi sebentar. Reski Arta, Pak. Saya Kenapa? grup katanya di Kenapa? luar, Pak, tadi. Reski Arta katanya masih di luar, Pak. Oh iya. Iya ya. Kita foto dulu lah. Buka semua bukanya. Kayaknya sinyal saya masalah. Kayaknya sinyal saya masalah. Kok nggak kelihatan tuh fotonya? Oh, udah. Siapa tuh? Amel, Agung. Siapa tuh? Mani ada sana. Ya. Mana nih yang lain kok nggak ada yang bukanya? Apa karena ini? Mana nih? Yuk. Pak, muka saya kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan Dita ya? Nggak kelihatan. Apa karena sinyal saya yang masalah? Ini saya nggak tahu cara ganti layarnya. Nggak apa-apa. Di mana cari apa kayak tembok gitu apa gitu. Oh gitu. Gini nak cari apa tuh kameranya. Abis itu visual efeknya ganti. Udah Dimas mana nih Dimas? Pasti bukan ngalih baju nih. Sip, Pak. Udah Dimas. Buka Dimas. Septia. Siapa namanya? Agung, Amel tuh di mana sih tuh? Ruang apa tuh? Nggak kedengeran, kamu masih nge-mute gimana sih? Lol banget. Udah yuk, cepat. Biar kita bisa melanjutkan aktivitas. Chandra buka, Eva, Edi, Bayu, coba lagi Feby, Radit. Duh, kenapa gambar saya tidak ada ya? Udah? Siap. Tuh, tar dulu. Ada masalah nih, ada masalah. Tar dulu. Tunggu sebentar. Halo, bisa kedengeran?
Dibuang. Udah dibuka sama ibu. Oke, yuk. Tahan, tunggu. Laptopku macet lagi. Oke. Iya. Iya, jangan. Adit, halo Adit. Oke, terima kasih ya, cukup bisa meninggalkan room meeting. Bisa.